Jadi oleh karena tidak ini menampung aspirasi dari mana, Pak? Tunggu dulu. Bukan, Anda tadi menyimpulkan. Selesaikan dulu. Kalau Anda potong maka konteksnya akan beda. Anda jangan tunggu opini seolah-olah pemerintah dulu. tidak menampung aspirasi seluruh rakyat. Nanti Anda kritik. Nanti Anda kritik. Baik, saya pikir diskusi kita yang temanya adalah mens rea Panji sudah terjawab oleh Pak Novel. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu? Iya, artinya tarik itu tuntutan. Maksudnya? Iya loh, orang dikatakan kok hanya Tuhan yang tahu mens rea. Iya, kalau mens reanya tidak kita tahu hanya mens rea itu niat jahat gitu? Iya, hanya Tuhan yang tahu. Jadi oleh karena itu teman-teman yang menuntut, pikirkanlah untuk ditarik kembali itu. Hanya Tuhan yang bisa membuktikan. Itu yang pertama. Baru kemudian saya kira Panji apakah mensandingkan antara agama dengan kata ucapan di luar katakanlah bukan agama atau yang tidak baik. Tergantung konteks kalimatnya. Kita orang komunikasi. Kalau memang itu bisa kontradiktif, jadi pensandingan tidak selamanya negatif. Bisa juga itu sebagai analogi menjelaskan. Yang kedua, apakah dalam suatu khotbah atau apapun agamanya tidak boleh bercanda? Saya seringkali mendengar di TikTok, agama manapun, semua agama ada, menjelaskan tentang keagamaannya atau katakanlah ibadah dan lain sering dibawa ke canda. Enggak, tapi kalau di Islam beda, ada ayat artinya ada. Tidak boleh mengolok-olok itu. Enggak, bukan mengolok-olok. Ada itu sesat itu, pikiran sesat itu. Sebentar. Bukan ada agama buat candaan, Pak. Bukan tidak bisa disamakan antara satu bukan agama dengan agama mengolok-olok. lain. Tetapi acap kali setelah dia melakukan kita tertawa untuk memasukkan pesan lebih persuasi. Jadi harus kita lihat konteks kalimatnya. Gitu ya. Konteks. Sebentar, selesai dulu saya. Baru kemudian adalah saya berpendapat bahwa mengenai kembali kepada Panji. Kalau menurut saya ini adalah fakta fenomena bahwa tidak tersalur kritik-kritik dari masyarakat sehingga bisa disampaikan melalui katakanlah stand up comedy gitu ya, bisa dengan mural dan lain-lain. Ini indikasi bahwa pemerintah kita tidak menampung aspirasi sehingga disampaikanlah berbagai model yang disampaikan karena itu tersumbat, ibarat itu bisul. Jadi oleh karena tidak menampung aspirasi dari mana, Pak? Tunggu dulu. Bukan, Anda tadi menyimpulkan. Selesaikan dulu. Kalau Anda potong maka konteksnya akan beda. Anda jangan opini seolah-olah pemerintah tidak menampung aspirasi seluruh rakyat. Nanti Anda kritik. Nanti Anda kritik. Nah, kita dialog aja, jadi artinya bahwa sebentar. Nanti Anda kritik. Artinya bahwa kalau tersalur aspirasi itu semua, maka bisa saja stand up comedy sesuatu yang bercanda tetapi keberhasilan pemerintah. Bukankah misalnya berbagai fakta ada kekurangan nggak? Ada itu. Mau saya buktikan salah satu diantaranya gitu ya. Bahwa dulu kita katakan tidak perlu bantuan untuk bencana Sumatera. Terakhir boleh, kan begitu. Baru kemudian gas 3 kg tidak boleh dijual oleh pengecer, ternyata jadi bisa. Kasus yang ada di Aceh, perbedaan dengan Sumatera Utara daerah. Ini soal berbagai hal memang. Artinya bukan saya katakan bahwa pemerintah tidak ada ini contoh saja. Artinya ada keberhasilan pemerintah iya. Oleh karena itu Oleh karena itu maka ruang publik ada ruang publik ada tidak putar-putar ini. Jelas ini. Ruang publik adalah ruang pertarungan. Oleh karena itu ketika komika mengatakan kritiknya, pemerintah bikin dong komika lagi tentang keberhasilan. Menarik. Gitu loh. Jadi tidak serta-merta langsung lapor. Karena saya harus katakan bahwa penyelesaian persoalan tidak selamanya dengan hukum. Bapak agamanya apa? Bukan soal jangan tanya itu. Nanti kita empat mata bicara. Ya, nanti empat mata bicara. Anda jangan masuk ke ranah orang. Bukan, saya tidak masuk. Jangan masuk ke ranah orang, Pak. Ya? Saya tidak kalau Anda berbicara saya tidak sebut nama agama tertentu. Saya tidak sebut nama agama tertentu. Saya bilang jangan jadikan agama sebagai candaan. Itu harga mati. Bagi Nobel Bang Mumin dan kawan-kawan. Saya tidak sebut agama tertentu. Oleh karena itulah maka saya katakan bahwa ketika itu disampaikan kepada masyarakat gitu ya, itu hak konstitusional. Coba bayangkan. Saya kira Ferry Amsari mengatakan itu bahwa pemerintah punya katakanlah
program, punya kebijakan, punya peraturan. Rakyat hanya punya mulut. Kapan kita memberikan pandangan terhadap masyarakat? Jadi jangan disumbat pernyataan seseorang. Kalaupun misalnya ada pelanggaran hukum tentang diksi-diksi yang digunakan, silahkan diproses. Tetapi tidak segala sesuatu itu hukum-hukum. Saya mau katakan, dalam dialektika ke ruang publik, jangan selalu sedikit-sedikit hukum. Karena mari Bapak kita berdialektika, mari kita Bapak berdebat. ngerti nggak pondasi Jadi negara oleh karena Republik itu, Indonesia ini apa? Saya kira kita harus Indonesia adalah berwacana negara hukum, sehingga bukan menemukan negara suatu omon-omon. Bapak harus solusi paham itu. bersama. Baca pasal 3 Undang-Undang 45. Saya tahu. Pasal Tunggu, 3 tunggu. Undang-Undang 45 Yang terakhir itu apa? saya mau katakan Aiman. Yang Indonesia terakhir, negara apa? yang terakhir, Negara hukum, yang terakhir. Bos. Jadi Saya jangan Anda sedikit salahkan orang buat mengatakan laporan. tentang Ini Bapak sama Saya- Konjirudin dari tadi kalau ada orang menghina nggak boleh dihukum, maksudnya apa sih Pak? Iya. Ini negara ini dibentuk ada hukumnya buat mengatur kehidupan biar nggak Tunggu. kayak kambing. Satu Pak. lagi Bapak yang mau jadi berarti kayak Anda kambing. membiarkan satu lagi penistaan yang terhadap agama satu di lagi Republik yang saya mau ini. katakan terakhir. Ini kerukunan beragama ini Terakhir. nggak boleh. Saya tidak katakan agama tertentu. Ya. Orang Jadi salah ya bukan- dihukum Pak. Satu lagi bisa mediasi. Tidak selamanya hukum Iya, kalau ini Negara dilaporin kita bagaimana negara bisa hukum, mediasi, Bos. Pak? Terakhir Pak Ngaiman. Makanya baca lagi undang-undang. Saya mengatakan Maksudnya bahwa tidak selalu Anda harus jangan Google terus yang dibaca, berakhir di undang-undang. proses hukum. tidak harus. Karena? Kenapa kalau hukum kita kedepankan persoalannya kalah menang. Tapi Oke. kalau dialektika, wacana sehingga tesis dihadapkan dengan antitesis bisa melahirkan sintesis. Satu lagi mau tambahkan lagi tentang tambang. Kalau saya mengatakan, kalaupun dikelola oleh Nggak substansi sudah. lembaga keagamaan, nggak apa-apa. Justru itu mereka lakukan supaya memberikan contoh pengelolaan tambang ini loh yang sesuai lingkungan. Sehingga pengelola tambang lain menjadi belajar dari situ. Menjadi role model kalau itu dilakukan dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Ya, Bung Herman, Oke, silakan. saya setuju yang terakhir bahwa kemudian dikembalikan kepada ormas. Ormas adalah perwakilan juga dari masyarakat yang menyatu menjadi ormas dan punya organisasi ini kan mewakili. Tadi menarik. Enggak Masyarakat semuanya ya. harus berujung pada proses hukum. Oke, kita kembali. Iya, boleh. Ya, Aman. sebentar. Jadi kita kembali gini. Kita harus mencontoh Presiden Habibie. Bagaimana dulu Presiden Habibie ini, karena orang yang tidak pernah meninggalkan sholat dengan bolong-bolong itu beda. Beda Bung Aiman. Kalau dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, sudah pasti dia tidak bolong-bolong. Orang yang bolong-bolong sholatnya belum tentu juga bukan orang yang baik kan. Nah kita lihat gini, mantan presiden kita B.J. Habibie almarhum. Beliau orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan sholat sunnahnya itu luar biasa sekali. Bisa kita baca di bukunya. Terus yang kedua adalah, jangan memilih pemimpin yang lihat dari sholatnya. Habibie, apakah dia orang tidak baik? Iya kan? Ini kita harus belajar gitu loh dari founding father. Terus kemudian Bung Karno juga. Bung Karno di mana aja dia sholat gitu loh. Jadi kita jangan apa ya, skeptis terhadap sesuatu membawa umat Islam merasa tersakiti. Ini konsepnya di situ, Bung Aiman. Kita tidak berbicara bahwa kemudian ditambah lagi, saya garis bawahi, Bung Panji itu ngomong pada saat turbulensi. Bagaimana bisa pekerjaan dihubungkan dengan sholat? Cilaka, Pak. Ya, kita mengalami turbulensi. Ya, sebentar lagi, nah rapatkan barisan kita surat fardu. Ini profesi. Pilot itu profesi. Jadi kalau pilotnya adalah muslim, berarti dia sholat untuk menghadapi turbulensi. Ini persoalannya yang saya lihat dalam film yang diputar, sehingga dilaporkan. Ingat ya teman-teman, seluruh masyarakat Indonesia, peringatan yang diberikan oleh Panji adalah meminta maaf kepada umat. Bukan untuk dipenjarakan. Ini yang harus kita pahami dulu. Jangan sampai kita melihat, langsung dilaporkan. Tidak. Diberikan peringatan.
Ormas-ormas Islam menyampaikan segera lakukan permintaan maaf 3 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Tidak dilakukan. Dan melakukan apa? Counter attack. Saya nggak mau minta maaf, saya nggak salah. Ini persoalannya Bang Aiman. Bukan dikatakan langsung dilaporkan, diperingatkan. Kurang apa indahnya Islam itu? Nggak ada yang mau menyakiti Bung Panji, nggak ada. Datang minta maaf, jangan di Amerika. Berbeda tuh. Itu yang kita maksud bahwa disinilah niat baik atau mens rea sesuai dengan judul dia gitulah. Ini yang harus kita pahami dulu. Bahwa tidak ada yang pengen menghukum seperti apa yang dikatakan Bung Kosi. Kita menyayangi umat kita. Kita peringatkan kok. Benar nggak, Bang? Bang Novel, diperingatkan nggak? 2 kali 24. 2 kali. Terus 2 kali 24 jam Diminta FPI menyampaikan sikapnya untuk mengedepankan tabayun, mengedepankan silaturahmi, mengedepankan dakwah. Pasti akan kita nasihati, akan kita tanya nanti apa maksud dan tujuannya. Walaupun nanti yang kita perlukan adalah permohonan maaf karena sanksi sosial lebih berat daripada sanksi hukum. Sanksi hukum 3 tahun. Tapi turun-temurun kalau mereka ini Panji dan yang lain-lain komika termasuk Dalton saya ngelaporin. Ada beberapa seniman yang kebablasan ngomong agama. Nah, kita melihat saya juga pencinta seni. Favorit saya dulu saya STM 1 Negeri Budi Utomo, Budut STM Budut. Tiap hari tawuran kerjaannya. Selain lagu bahasa Indonesia, lagu kami idolanya adalah Iwan Fals. Iwan Fals, lagu balada yang begitu luar biasa. Itu mengkritik kita memang sejalan dengan kritik pemerintah. Masih membangun Iwan Fals. Namun pernah tersandung. Ada lagu namanya Mata Dewa. Albumnya mengilustrasikan dewa seperti itu. Nah, umat Hindu di Bali itu tersinggung. Dengan gagahnya, dengan legowonya, Iwan Fals meminta maaf. Selesai. Nggak ada permasalahan lagi, sanksi sosial ini yang mahal. Begitu juga Ahmad Dhani, kita juga yang laporin. Itu ada kaligrafi, lafaz Allah diinjak-injak. saya ikut melaporkan, Kebesaran jiwanya Ahmad Dhani dan kawan-kawan segera meminta maaf. Bahkan sampai saat ini terjalin hubungan. Ya. Dakwah kita sampai ke Ahmad Dhani yang sampai saat ini kita masih bersama dengan Ahmad Dhani. Oke, saya sambung. Terkait Ahmad Dhani, pada saat lafaz Allah itu dijadikan panggung, pada saat itu dia loncat-loncat di atas itu. Vokalisnya. Dan dia tidak mengerti bahwa ini sebenarnya apa. Tetapi umat Islam yang ada di Indonesia melihat itu, wah itu kaligrafi. Vokalisnya apa waktu itu? Once pada saat itu. Jadi pada saat itu dipanggil lah mereka. Nggak ngerti waktu itu. Nggak ngerti, dipanggil, disampaikan. Rubahlah kaligrafinya. Menjadi kan Allah, menjadi A-A-U. Berarti bukan Allah. Ini saya tahu karena saya ikut melaporkan dan saya ke BAS untuk menarik itu dia punya album. Dan kami mau bakar itu pada saat itu BAS itu, pada saat logo ini digunakan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang baik bagi teman-teman seniman. Minta maaf selesai waktu itu. Selesai Bang Yaman. Tidak, sekali lagi sampaikan, umat Islam itu sangat mencintai sama umatnya. Dan kalau ini dilakukan Panji, top. Tapi karena nggak minta maaf, maka dilaporkan proses dilaporkan gitu loh. Begitu Bung Aiman. Silakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk mereka ini. Saya sampaikan posisi saya ya. Saya tidak pada posisi mentolerir penghinaan agama. Agama apapun, oleh siapapun. Saya pasti berada yang paling depan untuk membela. Agama apapun ya, saya tidak katakan Islam. Kemudian terima kasih telah keluar pembelaan untuk agama Islam. Saya senang sekali karena saya juga Muslim. Tapi seandainya agama non-Islam dihina siapapun, kita harus hadir untuk itu. Itulah kita. Dan ini saya juga senang Pak Kusimudin tadi sudah sampaikan. Saya tidak mentolerir penghinaan agama. Jadi beliau yang selama ini saya idolakan juga, hampir sama berdua ini. Karena di mana-mana pun hadis-hadisnya keluar, walaupun aku nggak ngerti bahasa Arab ya. Dan aku bagus senang ya. Nah ini peringatan untuk siapa? Satu untuk siapa namanya? Panji. Artinya Panji harus bisa membedakan lawaan
stand up comedy, kemudian penghinaan dan penistaan. Begitu dia nyampaikan kalimat dengan gayanya dia, tapi yang disampaikan dia fakta, oh bagus sekali, saya akan terbahak-bahak. Bila perlu saya guling-guling gitu, saya senang. Kenapa? Tidak semua orang bisa menyusun kalimat untuk membuat orang tertawa. Tidak semua orang bisa menerima stand up comedy itu sebagai sesuatu yang lucu, itu seni. Dan tidak semua orang bisa menyampaikan kritik dibungkus dengan stand up comedy, itu seni. Dari pembicaraan kita tadi, semuanya sama ini. Setuju dengan kritik, bahkan pernah diperiksa di mana itu? Pak, di Polda karena mengkritik. Jadi setuju. Jadi kita ini sebenarnya paham. Ya ini peringatan untuk Polri, mudah-mudahan Polri mendengar. Untuk kritik kita sangat setuju. Kalau tandanya itu kritik, itu adalah fakta. Menyampaikan fakta misalnya, wih Pak Susno itu ganteng banget, wih saya nggak marah, setuju. Ya, karena memang agak ganteng gitu. Oh Fitra hebat, memang. Dan peringatan untuk Panji, untuk menyampaikan sesuatu itu adalah harus sampaikan fakta. Itu satu. Kalau fakta Anda akan selamat, nggak akan sampaikan. Yang bukan fakta, saya pernah dikritik oleh Panji. Kemudian Panji ingat, kembalilah pada tahun 2009 atau 2010. Betapa keras Panji ini Panji orang itu. Mengkritik saya, tapi dia tidak tahu fakta apa yang disampaikan ke saya. Tapi alhamdulillah saya tidak menuntut Boleh tahu dia. waktu itu apa dikritik apa? Pak Susno keberatan? Oh, terkait dengan cicak buaya. Saya dikatakan kayak buaya kayak apa lah gitu kan. Ini ya agak keterlaluan. Dia nggak tahu fakta, nggak tahu apa, dia sampaikan begitu. Boleh disampaikan waktu itu gimana, seperti apa kalau nggak keberatan? Wah udah agak banyak, itu luka lama nggak akan saya angkat lagi. Udah saya maafkan dia. Terkait cicak buaya lah waktu itu Iya. kan, oke. Dia Tapi nyampaikan dia menyampaikan, dia stand up comedy juga waktu itu. Iya, tapi Dan salah data yang menurut Pak Susno. salah datanya, satu. Yang kedua artinya jangan lagi nyampaikan gitu. Setuju saya. Selucu-lucunya boleh, tidak usah takut mengkritik presiden sekalipun, mengkritik DPR sekalipun, sampaikanlah kalau fakta. Misalnya DPR dikritik gajinya besar gitu. Nah, boleh wong itu fakta kok. Tapi jangan sampai kita mengungkap sesuatu yang bukan fakta. Satu lagi masalah agama. Nah, ini peringatan saya untuk junior-junior saya Polri harus berhati-hati. Tadi katanya menista agama. Nah, untuk menista agama terkait dengan kalimat sholat itu harus cari pakar agama, apakah betul kalimat itu penghinaan, apakah itu bukan penghinaan tapi mentamsilkan. Nah, ini beda, Mentamsilkan, apa itu ya, artinya? mengibaratkan. Nah, Mengibaratkan, menganalogikan. oke. Tapi kalau itu sudah tertuju kepada misalnya sholat safar dan sebagainya, nah itu kemudian dikaitkan merapatkan barisan, itu dalam konteks apa dan apa. Kalau Tapi memang kalau pelaporan lebih dari 10 dan semuanya ulama, ya mungkin nggak susah untuk mencari itu. ulama, Ulama Banten juga loh. artinya Ulama Banten itu udah turun. Ya. Mungkin sebentar lagi ulama Madura. ya artinya begini, yang nafsirkan Bahkan itu, udah melakukan turun ke jalan itu yang banyak. yang nafsirkan jangan yang melapor. Saya kalau beliau keahlian agamanya tidak bisa diragukan lagi, tapi jangan dia yang nafsirkan. Kalimat ini menurut beliau adalah penghinaan. Nah, carilah ahli agama yang lain supaya tidak jeruk makan jeruk. Nah, Baik, seperti biasa saya sudah berpengalaman dengan melaporkan Ahok itu alhamdulillah terjerat. Itu pasti akan dihadirkan saksi ahli Iya. agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, Yes. saksi ahli pidana. Itu pasti akan Yes. dikondisikan. Nah. Dan biasanya juga kami bukan dikondisikan, Pak. Hah? Tapi akan didengar keterangan sebagai saksi. Kalau dikondisikan sekurang orang kita mau menghukum dia. Iya. Ya enggak, Fitra. Bukan Betul. dikondisikan. Bahasanya aja mungkin. Iya. Jadi- Tapi akan dihadirkan waktu itu. Ya. Nanti akan dihadirkan. Akan dihadirkan. Oke. Jadi itu untuk malam ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Bukan beliau membela penistaan ya. Ini mungkin saking semangatnya gitu kan. Tadi udah disclaimer kok. Bedakan Iya. antara penistaan kita atau sama, penghinaan. sikap kita terhadap penistaan agama kita sama, agama apapun. Terhadap kritik kita sama. Oh, kritik itu silakan. Bersyukur ada orang yang bisa membungkus kritik dengan seni. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Dan tidak semua orang bisa menikmati kritik yang dibungkus seni. Itu bagus. Ya lanjutkan aja, jangan takut komika. Bila perlu malam ini habis acara
stand up di sini gitu. Izin Bung Aiman, saya mau bicara. Terima kasih. Pak Jenderal. Pak Ferry nanti. Jadi Bung Firdaus. kalau saya mendengarkan statement dari Pak Jenderal, udahlah cocok Panji ini masuk kerangkeng. Karena udah banyak sekali korbannya, bukan saja masalah tokoh agama ya, tapi Bapak sebagai pejabat Polri saja sudah pernah tersakiti oleh Panji. Jadi kalau satu perkara mungkin masih bisa dimaafkan, tapi ini ada Pak Dharma Pangrekun. Sekarang nggak sakit. Ya, maksudnya gini Pak. Tidak dendam, saya tidak Kita dendam. berbicara masalah peristiwa hukum yang sering berulang-ulang kali dilakukan oleh Panji. Jadi artinya di sini ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi ini udah ada mens rea. Dari judulnya aja tuh mens rea, niat jahat Pak. Dia mengadakan acaranya untuk berbuat jahat berarti. Dan kejahatan-kejahatan Ini menarik. itu sudah Mens rea itu artinya Anda adalah niat menyatakan jahat. tahu dari Iya, mens rea itu adalah niat jahat. Jadi Iya, betul. kalau judulnya aja udah niat jahat dia, niatnya saja sudah muncul, maka muncullah delik di situ. Jadi kalau seandainya dia mau membantah bahwa saya tidak berniat jahat, lah kamu aja bikin judul niat jahat kok. Oke. Dan akhirnya kejahatan-kejahatan itu terungkap. Contoh malam ini Pak Jenderal sudah mengakui Iya. pernah disakiti oleh saudara Panji. Oke, Jadi ini menarik udah nih. layaklah dipenjarai Panji ini. Sebenarnya Makasih itu ya. kan alegori ya. alegori, oke. Mens rea itu niat jahat, artinya dia bilang bahwa dalam ini saya bukan mengatasnamakan Panji, tapi saya menyimpulkan sebagai seorang komika, Sama-sama komika, oke. sebagai seorang komika bahwa mens rea di sini adalah dia menunjukkan kejadian-kejadian atau pengamatan-pengamatan dia yang menurut dia terhadap keadaan sosial politik di Indonesia yang ada niat jahat. Saya baru tahu kalau mens rea artinya itu menurut komika itu ya. Kalau kami orang hukum itu niat jahat Pak. Betul, Saya luruskan, tetapi Pak. kan itu alegori. Jangan dibelok-belokin Pak. Tapi kan itu alegori, kayak Final Destination. Oh, jadi ini tentang tujuan, padahal filmnya tentang orang yang mau pada mati gitu kan. Itu kan alegori. Mas, kalau dalam seni itu sah menggunakan majas. Gitu kan? Jadi Bapak belajar dulu soal majas gitu loh. Bung Emrus, silakan. Sedikit aja. Komunikasi nih. Jadi Saya udah belajar soal majas Pak. Saya juga orang komunikasi sedikit. Pak. Dari Oke. segi Saya juga magister hukumnya, magister komunikasi Pak. Oke. Magister komunikasi S2-nya Pak. terlepas Satunya. sarjana manapun backgroundnya dalam diskusi, kita tanggalkan kesarjanaan kita atau gelar. Saya juga sudah bicara. Jadi baik, mengenai penistaan agama sebenarnya harus ditafsirkan itu. Jadi nggak semudah itu kita mengatakan bahwa itu penistaan agama atau tidak penistaan agama. Dan mens rea tadi? Karena mens reanya. Jadi tapi saya sudah katakan tadi, mens rea itu hanya Tuhan lah yang tahu, kata Bung Novel tadi kan. Jadi amat sulit, sangat subjektif. Lalu kemudian saya berpendapat bahwa apakah itu penistaan agama atau bukan, kita bisa diteliti dari sudut komunikasi apa yang disebut dengan hermeneutika. Jadi tidak boleh kita tafsirkan word by word atau kalimat by kalimat, tetapi harus dilihat keseluruhan kalimat dan konteksnya, baru dapat makna itu. Sehingga tidak semudah itu kita mengatakan tuh. Biarkanlah nanti ahli tafsir yang jago di bidang itu untuk bisa melihat apakah ucapannya itu penistaan agama atau tidak. Oke, ini kita bedah satu-satu. Tadi apa yang disampaikan? Boleh saya pinjam? Iya. Oke. Cakep nah. Nah. Lihat langsung. Oke. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Saya tanya ke Bung Emrus ya. Baik. Sampaikan tadi. Dari sisi komunikasi. 1 Oke. sampai 5. Tuh. Oke. Kita jabarin 1 demi 1. Saya bagi Kita 2 dulu sudah ya. 1, jabarkan, 2 iya. dan 3, 4 kan? Iya, Oke. boleh. 1, memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik. Soalnya alasan lu aneh-aneh. 1. Nggak ngerti. Poin 2. Di situ nggak ada masalah kan? Oke, Lewat, kan? ini kalimat selanjutnya ya. Iya. Oke. Ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya, gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong, gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Baik. Oke. Silakan. Itu hak memilih dia. Itulah pegangan dia untuk memilih pemimpin. Urusan dia itu, subjektivitas dia, begitu. Jadi kemerdekaan seseorang itu. Bapak pahami dulu bahwa sholat itu bukan profesi itu yang pertama. Tidak ada kata rajin di situ. Sholat itu adalah kewajiban, perintah Allah. Itu yang utama dulu. Baru kita berbicara tahapannya yang Bapak ceritain tadi, komunikasinya. Karena di sini sudah jelas kok dikatakan rajin.
Rajin itu kerjaan, Pak, bukan sholat. Ada subjek kalimat di situ. Iya, Saya kata memilih. rajin ini kan kata kerja. Saya memilih. Sebaiknya Bapak nggak usah bahas masalah sholat lah Pak, karena saya belum tidak tahu. bahas itu. Bapak ini agamanya apa saya nggak tahu gitu Nanti loh. empat mata kita Ya, ketemu. saya 5 mata, Pak. Ntar saya tunggu 5 mata, Pak. Saya memilih. Ada kata-kata itu kan. Jadi hak subjektivitas seseorang untuk menentukan pilihan apakah pertimbangan program, sosok atau homogenitas, misalnya dari sudut religius, boleh, nggak apa-apa. Itu hak demokrasinya. Demikian. Ini 1, 2, 3, 4 semuanya berurutan kalimatnya. Berurutan. Enggak, yang 5 bisa. Oke, 1, 2, 3, 4 berurutan Iya, ya. Oke, silakan Anda mau bantah apa situ. Bapak kalau bukan orang Islam nggak bisa masuk dalam ranah ini, Pak. Mohon maaf lahir batin. Bapak nggak ngerti. Karena yang ngerti aja ini masih mungkin dalam perdebatan. Harus orang ahlinya. Bapak konteksnya silahkan nilai untuk bagaimana ilmu komunikasi yang disampaikan oleh Panji ini, narasinya itu bagaimana, kata perkatanya itu bagaimana, apakah masih berhubungan satu dengan yang lain atau tidak berhubungan dengan yang lain. Boleh Dibacakan saya respon? lagi. Tapi ini sangat sensitif, Pak. Sulit Dibacakan untuk sekali lagi. Bapak Boleh. bisa menyampaikan Bang ini. Boleh. Karena saya juga kesulitan ketika yang sidik saya juga orang yang berlainan agama. Nah, saya harus jelaskan lebih dalam, lebih luas. Karena ini masalah yang sensitif. Karena masalah sensitif ini hukumannya, kalau menurut hukum Islam hukuman mati, harus jelas. Nah, kita ini di Indonesia, yaitu ketika komika atau siapapun, seharusnya harus pegang dulu. Di kantongnya, di dadanya, Pancasila itu sebagai Setuju. pemersatu. Setuju. Nah, Pancasila ini satu paket mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai Bhinneka Tunggal Ika. Setuju. Artinya semua unsur sara ada di sana. Ketika ingin menyampaikan, nggak usah panjang lebar jauh untuk menyikapi agama. Pahami dulu Pancasila dengan benar. Unsur ketuhanan manapun itu nggak boleh dihina. Semua agama punya ajarannya. Ajarannya salah satunya untuk memilih pemimpin. Ketika agama itu menjabarkan untuk memilih pemimpin menurut kriteria apa yang diajarkan agamanya, tuntunannya, kemudian ada orang yang menilai aneh-aneh. Bagaimana tuntunan agama yang dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 29 UUD 1945 pasal 2, negara menjamin kebebasan kepada pemeluk-pemeluknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Boleh saya Dijamin. respon? Boleh saya respon? Nah, dengan dijamin ini ada dilindungi kita, sikap ini dilindungi undang-undang. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa ini sangat nggak boleh disentuh. Boleh saya respon, Bang Aiman? Tadi kalimat Bang Aiman dengan Bang Aiman baca tadi ada kata saya. Saya itu Panji. Betul. Nah, itu kan subjektivitas dia. Betul, Pak, Bisa. tapi harus dinilai. Bisa. Ketika dia menganalogikan sikap seseorang, mungkin masih bisa. Sholat itu pasti akan menjadikan kita orang baik. Itu sudah jaminan. Sholatnya, konteks ibadahnya, sholatnya itu baku. Tapi kalau mungkin Pak Haji menganalisa atau menganalogikan dengan seseorang, masih bisa kita tolerir. Ini di sini bahasanya sholat. Sementara ada jaminan inna sholat tanha anil fahsai wal munkar. Itu orang udah pada tahu. Bapak ngerti gak kira-kira? Saya Makanya tidak kalau masuk- nggak tunggu ngerti, dulu, Pak, tunggu dulu ini agak abangku, sulit. Bang Novel. Sulit untuk kita bisa kalimat itu, menemukan titik kalimat temu itu, sulit. kalimat itu saya. Ada kan kata-kata itu subjektivitas karena menurut kajian kami orang memilih seseorang bisa atas dasar program, bisa atas dasar sosok, bisa atas dasar homogenitas, atas dasar suku, agama atau apapun, seideologi, nggak ada masalah. Karena ada kata saya, kecuali dia tidak mengungkapkan itu langsung menunjukkan kepada agama tertentu, saya kira perdebatannya akan Bang beda. Aiman, Demikian. justru dengan kata saya ini itu menunjukkan pertanggungjawaban hukum kepada individu seseorang. Berarti dia yang harus bertanggung jawab. Kan begitu. Jadi ini saya tanya dulu nih Pak Emrus ini. Anda sudah menonton siniar daripada si komika Panji nih Sudah. secara utuh?
Secara utuh belum. Ah itu susah. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, apakah Enggak, tunggu dulu. No. Apakah Yang Anda saya sudah maksudnya udah menonton nonton secara yang saya utuh? belum gitu. Saya udah nonton penuh di Oke. Netflix. Ya, Oke. Anda belum nonton penuh. Iya. Ya. Anda tahu nggak gaya dia seperti apa di acara mensreya itu? Mau saya tuntun kan? Contohnya. Jadi dia gini. Gini Pak, gini. Wajar nggak kayak gitu? Oke. Wajar dia marah. Baik, boleh saya komentari? Pak Jadi Dokter, Pak Anda Dokter. jangan menilai kalau Anda Ya. belum menonton penuh. Boleh saya- Karena Anda bilang tadi cuma sepotong. Boleh saya Anda menonton komentari? dari medsos saja. Tunggu, saya komentarin dulu. Begini, dari sudut kritik kita apresiasi. Dari sudut pilihan kata, memang perlu harus yang ada kita Dan kritik. body longits-nya, Pak. Tunggu, pilihan kata. Misalnya salah satu selain gerakan itu, gitu ya, ada juga kata yang diucapkan, yaitu N diakhiri T. Artinya Anda nggak Tunggu, objektif. sebentar. Sejalan Kenapa saya kita. bilang Anda nggak objektif? Sejalan, Karena tunggu. Anda hanya menilai sepenggal Tunggu dulu. tanpa melihat gestur, Tunggu dulu, saya mau uraikan. tata cara dan bahasa-bahasa yang Kita disampaikan. kembali saat lagi tetap Ya, bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.